Seorang pelaku pencurian dengan modus gendam berhasil diringkus oleh kepolisian setelah beraksi. Nah, si pelaku ini sempat mengaku-ngaku bersaudara dengan seorang kiai terkenal. Awalnya, pelaku ini tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah Polsek Ayah Kebumen mengancam akan mendatangkan korban, si pelaku ini pun mengakui perbuatannya. Bruensis, ingat, hati-hati kalau sedang berjalan di luar. Jangan sekali-sekali menggunakan perhiasan ataupun menunjukkan barang-barang mewah. Karena hal tersebut bisa mengundang pelaku kejahatan. Astagfirullahaladzim. Bapak, kami tangkap karena diduga telah melakukan penipuan di wilayahnya. Diam dulu dengarnya. Adanya korban penipuan dengan modus gendam yang melapor ke Polsek Ayah Kebumen, Jawa Tengah. Anggota langsung dikumpulkan untuk lakukan lidik di sekitar wilayah Kebumen. Dari korban didapatkan informasi, warna mobil dan plat nomor pelaku. Kanit Reskrim Polsek Ayah Aibtu Joko Sulistyo pun menyebarkan informasi ini ke seluruh Babin Kamtibmas serta tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pengizinan saya melaporkan, saya baru saja mendapat informasi dari salah satu sumber bahwa mobil atau pelaku yang kita curigai sebagai pelaku yang penipuan gendam itu terlihat di wilayah Turi menuju ke arah barat. Menuju ke arah sini. Arah Ayah ya. Ya kalau gitu kita hadang aja. KSPK coba panggil ke sini. 5 hari usai kejadian, Kanit Reskrim mendapat informasi mobil yang identik dengan mobil pelaku tengah berada di wilayah Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Mohon diperiksa kembali. Ini ada informasi bahwa mobil yang kita curigai sebagai pelaku penipuan gendam itu sekarang sedang menuju ke arah Ayah dari Puring. Jadi tolong Pak SPK bawa Big Bon sama anggota langsung terdekat si Pak Kanit Reskrim biar sama anggota yang preman juga mencari menutup jalan. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Langsung berangkat aja. Ya. Tidak ingin buruannya kabur, Kanit segera mengumpulkan anggota untuk mengejar pelaku. Mobil patroli, nanti yang ke arah Boyan, saya yang ke arah Kiai ya. Anggota dibagi menjadi 2 unit untuk memperkecil ruang gerak pelaku. Kalau ada informasi, titik tangkapnya kalau semoga sih ke arah utara ya, semoga ke arah utara, jangan sampai lari ke arah Cilacap. Ya, pasti akan melewati jembatan rusak di Desa Candirenggo, pasti akan melewati itu. Nah, rencana kita pasti kan mobil itu akan antri, ya, supaya tidak menimbulkan resiko mungkin tabrak dan sebagainya. Pada saat antrian di jembatan ini kita hadang, kita berhentikan dan kita mintai keterangan. Dari tim pantau, pelaku dikabarkan bergerak menuju daerah Ayah. Sudah di pertigaan Go Petro. Sikong. Enggak, pertigaan Go Petro kan terlihat pertigaan Go. Sit. Itu mobilnya, mobilnya itu benar. Oh iya. 14 NN, iya benar. Betul ya. Tri, ikutin. Betul ya. Selamat malam Mas Yatno. Untuk mobil yang kita curigai ini baru saja melintas dari Pasar Ayah ke arah utara. Nah, panjenengan bersama tim mohon standby di antrian jembatan Usahakan secepatnya, cepatnya.
Ini kecepatan kelihatannya sudah 60-40 km. Ya. Warna putih N1427. Ya, minibus warna putih dihentikan semua. Minibus warna putih dihentikan semua. N1427. Siap, N1427, minibus, ada yang mencurigakan, ada yang mencurigakan semua. Halo Mas. Ya, hati-hati, jaga keselamatan. Ya, saya di belakangnya persis. Terima kasih Pak Yatno. Mepetri. Jangan sampai terbalik, Malam Pak, kami dari Polsek Pak. Kami dari Polsek Ayah Pak. Silakan turun. Turun Pak. Buka dulu Pak. Selamatan. Buka dulu. Buka dulu. Buka dulu. Bapak turun dulu. Kami petugas. Karena ada mobil yang mencurigakan, Bapak tolong turun dulu di sini. Turun dulu kami jelaskan. Buka dulu Pak. Bapak buka dulu. Akan kami jelaskan dulu. Kami berhak memeriksa SIM Anda ya. Mohon maaf. Silakan turun dulu Pak. Buka dulu Pak. Buka dulu cepetan. Buka. Ayo Mas. Buka dulu Pak. Silakan turun dulu. Turun. Ini ada apa Pak? Turun dulu Pak. Kami jelaskan. Silakan. Bapak menghadap ke sana, ke arah mobil Pak. Tangan di atas. Sempat tak hiraukan permintaan polisi, terduga pelaku akhirnya menyerah dan keluar dari mobilnya. Sudah diam dulu. Diam. Silakan balik kanan. Pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bapak kami tangkap karena diduga telah melakukan penipuan di wilayahnya. Diam dulu dengarnya. Ya. Amin. La ilaha illallah. Kami dari Polsek Ayah. Bapak kami tangkap karena diduga telah melakukan penipuan. Sekarang Bapak saya bawa ke Polsek Ayah. Betul enggak? Ngomong. Betul enggak telah melakukan penipuan gendam kemarin? Ngomong. Betul enggak? Udah, bawa aja. Nanti kalau tidak mengakui kita temukan dengan korban. Dengan korban. Mas Agung. Yang penting Mas Gianto, Mas Gianto. mobil patroli. Borgol plastik. Terus mengelak di hadapan petugas, pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Ayah untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. KTP-mu ngomong Rosidi. Yang benar mana? Rosidi atau siapa? Ini KTP-nya siapa? Rosidi apa Gatot? Gatot, KTP-nya Rosidi apa Gatot? Nama aslimu siapa? Panggilannya Gatot. Udah kamu jangan berbelit-belit. Namamu siapa? Ditanya aja nama bohong. Ini KTP-nya siapa ini? Namanya Rosidi. Ini namanya Rosidi. Namamu bukan? Bukan namanya. Iki KTP-ne sopo rek? Kamu pakai Ini. baju Islami, pakai patches, tapi jangan bohong kamu. Ya? Ini KTP di dompetmu. Apa korban, apa punyamu. Tapi kalau lihat fotonya, fotomu. Rosidi ya? Bukan. Masya Allah. Aku enggak, baik-baik. Enggak aku, ya. Tak teleponkan, korbannya tak temuke. Kalau nanti korban mengakui kamu pelakunya, mau diapain? Pecinya dilepas,
bajumu pakai dalaman nggak? Buka. Ya, bajunya dibuka. Lepas. Terus terang, ngaku terus terang. Nggak apa-apa, nggak ngaku, nggak apa. Saya nggak butuh pengakuan kok. Tapi selama nanti korban menjelaskan Anda pelakunya, udah, nggak ada pertolongan. Nanti kalau korban tak datangkan, bener pelakunya kamu, saya nggak mau kompromi. Ya, sekarang ngaku dulu aja, saya pengen kamu jujur. Ya? Namanya siapa? Udah dipertemukan. Gatot apa Rosidi? Mengakui enggak? Jujur. Enggak mengakui. Mengaku sih. Ya. Gendam. Yang terakhir saya tanya, ya, saudara berpakaian layaknya seorang KTP-nya siapa? Katanya saya, Pak. Lah. Ngakuin enggak telah melakukan penipuan di sini? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Laki-laki perempuan korbannya? Perempuan, Pak. Perempuan. Iya, Pak. Perempuan ya. Terus yang saudara ambil apa? Mas? Bener? Mas? Ya? Iya. Mas ya? Nah. Terus saya tanya, pekerjaan aslimu apa? Supir. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah sering melakukan penipuan di wilayah Kebumen. Targetnya perempuan yang menggunakan barang-barang berharga. Berarti bener melakukan penipuan yang masih itu. Iya, Pak. Modusnya pelaku mengaku sebagai tokoh agama dan kerabat kiai ternama di Indonesia. Agar mudah mendekati korban. Iya. Begitu ya? Iya, Pak. Itu menggunakan hipnotis, gendam, ilmu sihir enggak? Enggak, Pak. Enggak. Pak, enggak. Ya? Betul. Betul. Enggak pakai hipnotis. Enggak. Ya? Enggak pakai hipnotis. Terus caranya Keterampilan tangan, Pak. keterampilan tangan. Iya. Ia menjanjikan dapat memenuhi keinginan korban dengan cara mendoakan. Untuk mengalihkan. Iya, Pak. Gitu ya. Saat korban lengah, pelaku mengambil barang-barang berharga milik korban. Korban ini tidak tahu perhiasan itu lepas terus dikuasai panjenengan. Ya? Atas tindakannya, pelaku diancam pasal 338 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.